selamat pagi teman-teman. Kita akan berjumpa ya pada materi periklanan di sini dengan saya Lalita Melasarianti. Baik teman-teman, untuk kata iklan ya mungkin Anda sudah familiar dengan periklanan, iklan gitu ya. Karena saya yakin generasi sekarang ini yaitu generasi digital itu seperti dunia berada dalam genggaman ya. Hampir setiap saat, setiap detik mungkin, setiap waktu itu Anda menyaksikan iklan. Apalagi sekarang iklan di media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, bahkan WA mungkin yang secara sederhana itu orang jualan begitu ya, mau promosi, mau bahkan bukan hanya promosi barang-barang tapi promosi seminar gitu juga bisa melalui WA, Facebook atau Instagram begitu ya, dan banyak sekali media sosial sekarang yang digunakan orang untuk mengiklankan. Nah, apa sih itu periklanan? Baik, sekarang kita akan membahas ya. Di sini yang disebut periklanan adalah komunikasi non-pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Nah, pemirsa ini punya sasaran ya. Sasarannya siapa? Sasarannya penjual begitu. Nah, menurut M. Suyanto tahun 2007 halaman 143, beliau ini mengidentifikasikan periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual atau mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Produk, jasa, ataupun organisasi. Produk itu bisa produk minuman, produk baju, begitu ya, produk sepatu, makanan, dan lain sebagainya. Jasa itu bisa jasa apa saja. Jasa pembersih WC mungkin, kemudian jasa antar jemput atau jasa transportasi, nah, atau jasa pengantar barang, begitu ya. Organisasi ya banyak sekali, misalnya mengiklankan sebuah caleg gitu ya, terus organisasi politik itu juga bisa melalui iklan gitu untuk mengenalkan organisasi mereka gitu, juga bisa melalui iklan. Nah, periklanan di sini terfokus pada media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan papan iklan. Nah, periklanan menawarkan keunggulan signifikan di atas teknik proporsional lainnya. Kemudian periklanan dapat menjangkau beribu-ribu pemirsa, meskipun orang itu sering kaget saat mendengar harga iklan yang bernilai ratusan ribu rupiah per detik tayang itu ya di televisi, misalnya hanya 20 detik atau 10 detik mungkin. Itu harganya memang sangat fantastis ya teman-teman, tapi bisa kita bayangkan itu ya, jadi kalau memang sebuah perusahaan minuman saja mengiklankan di sebuah stasiun televisi 1, stasiun televisi 2 berikutnya, nah kemudian setiap anggota keluarga atau setiap rumah itu hampir memiliki satu televisi atau bahkan lebih dari satu, berapa banyak orang yang melihat di seluruh Indonesia, ya kan? Nah, satu produk minuman misalnya minuman tertentu itu bisa dikenal oleh hampir seluruh Indonesia. Walaupun memang harganya itu relatif ya, tidak terjangkau begitu, tapi relatif seperti itu, relatif mahal. Namun keuntungan dari mengiklankan itulah yang bisa diraup oleh para pengusaha-pengusaha itu. Nah, di sini banyak konsumen yang menaruh kadar prestis kepada media massa yang digunakan dalam periklanan. Karena kita konsumen itu tahu ini produk minuman dari perusahaan terkemuka atau dari perusahaan mahal atau dari perusahaan yang baru merintis. Kita itu tahu. Gitu ya, karena dari segi pengiklanannya merupakan kenyataan sederhana bahwa sebuah produk yang diiklankan secara nasional dapat mengukur citra produk tersebut. Coba kalau misalnya yang mengiklankan itu artis terkenal, artis yang sedang hits atau naik daun, itu bisa Anda bayangkan, berarti kan bayaran artis itu mahal, belum membayar ke stasiun televisi, ya kan, belum membayar jasa pembuat pengiklanan. Nah, kita akan tahu, oh ini iklan itu bergengsi, ya tidak.
Nah, itu prestis dari kadar media massa itu ternyata juga bisa dinilai bagi kita para konsumen. Nah, inti dari periklanan itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan oleh pembeli atau penjual. Setiap orang termasuk lembaga non-laba atau dengan kata lain periklanan di sini periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan pemasaran kepada suatu kelompok masyarakat baik secara lisan maupun dengan penglihatan suatu produk, jasa, atau ide. Nah, kemudian di sini kita akan membahas fungsi-fungsi periklanan. Nah, fungsi-fungsi periklanan itu menurut Terence di sini secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang paling penting bagi perusahaan, bisnis, dan organisasi lainnya. Yaitu yang pertama berfungsi memberikan informasi, membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Di situ jadi perusahaan itu juga membantu mengemas bagaimana merek tersebut, merek perusahaan yang akan diiklankan sampai kepada konsumen itu secara baik, kemudian prestisnya tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi bahwa iklan itu, bagaimana iklan itu dikemas, kita ini para konsumen bisa menilai apakah iklan itu berharga mahal atau berharga murah gitu ya. Jadi perusahaan iklan itu bisa mengemas citra dari merek sebuah perusahaan. Nah, kemudian berfungsi mempersuasi iklan yang efektif akan kemudian mampu membujuk ya pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Yaitu dengan bahasa yang sangat menggiurkan, kemudian sangat menarik para konsumen. Itu pintar-pintarnya dari perusahaan iklan. Nah, kemudian berfungsi untuk mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen dan biasanya tidak termakan oleh zaman loh teman-teman. Jadi dari iklan tersebut itu bisa mengemas bahwa produk ini atau merek ini, produk ini atau merek ini itu bisa diingat terus-menerus oleh para konsumen. Nah, periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Gitu. Kemudian fungsi berikutnya adalah memberikan nilai tambah. Jadi periklanan memberikan nilai tambah pada merek atau produk dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran para pesaingnya. Gitu. Jadi ternyata iklan itu sangat mempengaruhi daya saing ya, produk yang satu produk yang lain walaupun sama-sama produk jualan minuman ya, minumannya itu sama-sama rasa jeruk, dikemasnya sama-sama warna kuning, tapi ternyata itu bagaimana mengiklankannya, menggunakan artis siapa, gaya bahasanya bagaimana, ada lagu sound backsoundnya di belakangnya, itu sangat mempengaruhi sekali loh. Iya kan? Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah mendampingi. Jadi peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Nah, sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan. Jadi sebuah produk itu yang dikemas dari iklan tersebut itu membantu mengenalkan perusahaan. Misalnya perusahaan Nissin gitu ya, cap orang tua begitu, atau masih banyak lagi lah perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya kok Oriflame begitu ya, perusahaan yang kecantikan seperti itu mewakili, iklan itu bisa mewakili dari perusahaan tersebut. Baik ya teman-teman, itu sekilas dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf karena sangat singkat sekali ya situasi seperti ini. Mudah-mudahan minggu depan saya akan memberikan materi yang lebih banyak untuk perikanan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Saya akhiri.